Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Permata Putri, absen 10 dari kelas TMT 2C. Saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah pendidikan di Indonesia. I was busy thinking about boys. I was busy dreaming about boys. Head is spinning thinking. Masalah pendidikan di Indonesia yang pertama adalah pendistribusian kartu Indonesia Pintar yang tidak tepat sasaran dan tidak tepat waktu. Bila secara faktual sekarang, mengenyam pendidikan yaitu berupa bersekolah masih menjadi impian bagi kaum marginal. Kaum marginal di sini terutama anak-anak yang kurang mampu dan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Angka putus sekolah di Indonesia didominasi oleh dua kelompok tersebut. Dalam mengatasi permasalahan ini, pemerintah membuat program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar. Nah, saya akan menjelaskan sedikit apa itu Kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Pintar adalah pemberian dana tunai pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada anak bersekolah usia 6 tahun sampai 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin yang memiliki kartu sejahtera, dan anggota peserta program keluarga harapan atau yang sering disebut PKH. Namun dalam pendistribusian Kartu Indonesia Pintar perlu dievaluasi karena masih banyak anak yang tidak mampu, susah untuk bersekolah. Susahnya bersekolah ini diakibatkan karena pendistribusian Kartu Indonesia Pintar yang tidak tepat waktu, alokasi yang tidak akurat, dan penyelewengan dana turut menyelimuti implementasi program tersebut. Pendistribusian Kartu Indonesia Pintar yang tidak tepat sasaran, tidak tepat waktu juga memiliki dampak terhadap kelompok difabel. Mereka susah untuk mencari sekolah inklusi dan secara terpaksa mereka akan bersekolah dengan teman senasibnya dan semakin tereksklusi dari realitas sosial. Solusi untuk mengatasi permasalahan pendistribusian Kartu Indonesia Pintar yang tidak tepat sasaran dan tidak tepat waktu, yang pertama adalah pemerintah harus memvalidasi data penerimaan Kartu Indonesia Pintar agar tetap tepat sasaran. Hal pertama yang dilakukan untuk memvalidasi data adalah mengambil data 2 tahun sekali karena pergerakan masyarakat miskin itu dinamis. Yang kedua, pemerintah pusat harus memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengambil data penerimaan Kartu Indonesia Pintar. Solusi ini dilandaskan alasan yang jelas karena pemerintah daerah lebih tahu siapa yang berhak menerima Kartu Indonesia Pintar dan tidak berhak menerima Kartu Indonesia Pintar. Dan bukan hanya berlandaskan itu saja, pemerintah daerah seyogyanya mempunyai peran lebih dalam dibandingkan pemerintahan pusat dalam pendataan Kartu Indonesia Pintar. Permasalahan pendidikan di Indonesia yang kedua yaitu nasib program wajib belajar 12 tahun masih di persimpangan jalan. Dalam dunia pendidikan di Indonesia, nasib program wajib belajar 12 tahun ini masih di persimpangan jalan. Perbincangan soal realisasi wajar 12 tahun ini mengemuka sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2015. Namun sampai sekarang tidak ada lagi perbincangan terhadap nasib program wajib belajar 12 tahun ini. Dan bahkan program wajib 12 tahun ini dikesampingkan. Banyak kalangan akademis menyayangkan bahwa program wajib 12 tahun ini dikesampingkan. Padahal program itu perlu dieksekusi mengingat wajib belajar hingga jenjang sekolah menengah atas. Masalah krusial saat ini, program wajib belajar 12 tahun masih di persimpangan jalan karena beralasan tidak adanya payung hukum yang kuat untuk dapat mendorong dalam mewujudkannya. Meskipun terdapat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau yang sering disebut Sikdiknas, masih terdapat kejanggalan. Kejanggalan tersebut terdapat dalam Decree yang mengatakan bahwa pemerintah hanya diharuskan membiayai pendidikan dasar alias sampai jenjang SMP. Permasalahan ini berdampak pada dunia pendidikan, yaitu banyak generasi muda yang lebih memilih bekerja setelah lulus SMP. Solusi untuk mengatasi permasalahan nasib program belajar
12 tahun masih di persimpangan jalan ini, yang pertama yaitu pemerintah harus mengamandemen Undang-Undang Sisdiknas, khususnya pasal terkait wajar 9 tahun diubah menjadi 12 tahun. Yang kedua, pemerintah harus mengamandemen Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 demi mempercepat wajar 12 tahun dan peningkatan kualitas pengajaran. Yang ketiga, pemerintah melalui instruksi presiden dan peraturan daerah untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan wajar 12 tahun di provinsi. Masalah pendidikan di Indonesia yang ketiga adalah angka putus sekolah dari jenjang sekolah menengah pertama ke jenjang sekolah menengah atas mengalami kenaikan. Angka putus sekolah di Indonesia masih menjadi masalah krusial dan sering dijumpai. Penyelenggaraan pendidikan diharapkan dapat didasarkan oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia tanpa adanya pungutan SPP. Namun dilansir dari faktual sekarang, angka putus sekolah dari SMP ke jenjang SMA terus meningkat. Peningkatan angka putus sekolah menunjukkan angka 28.600 yang disurvei dari 33 provinsi di Indonesia. Hal ini dipicu maraknya pungutan liar di jenjang madrasah aliyah, bahkan di sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Tapi kini masih banyak kabupaten atau kota yang dulu sudah menggratiskan SMA atau SMK menjadi resah karena banyak provinsi yang membolehkan sekolah untuk menarik iuran SPP untuk menutupi kekurangan anggaran pendidikan. Nah, solusi yang dapat saya berikan untuk mengatasi masalah tersebut yaitu 1. Pusat memberikan perintah kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan yang ditujukan oleh kepala sekolah agar mengembalikan uang yang sudah terlanjur dibayar. Yang kedua, memberikan sanksi untuk kepala sekolah yang terus meminta membayar SPP dan tidak mengembalikan uang tersebut. Masalah pendidikan yang keempat yaitu masih melemahnya pendidikan agama di Indonesia. Pendidikan Indonesia masih berjalan tidak beriringan dengan pendidikan agama. Pendidikan agama memiliki peran yang penting dalam upaya pengembangan pendidikan di Indonesia. Namun, perannya termarginalkan karena tidak sejalan dengan kurikulum nasional. Dilansir secara faktual, dalam kurikulum 2013, guru dalam metode pembelajarannya harus menerapkan prinsip 5M, yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mencipta. Namun dalam implementasinya, guru masih mengedepankan mengingat. Bukan hanya itu, yang menjadi faktor melemahnya pendidikan agama di Indonesia, yaitu dalam kurikulum 2013, pendidikan agama di jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, bahkan sekolah menengah atas digabungkan dengan pendidikan budi pekerti. Penggabungan inilah yang dulu dikritik oleh beberapa pihak karena pendidikan agama berlandaskan dengan kitab suci masing-masing, sedangkan budi pekerti berlandaskan norma dan budaya di tempat tersebut. Padahal mengingat bahwa kitab suci dengan norma dan budaya kadang itu berbeda. Oleh karena itu, pendidikan agama sangat dibutuhkan dan perlu dibenahi. Permasalahan lemahnya pendidikan agama di Indonesia mengakibatkan kekerasan atas nama agama, sara, dan benih-benih radikalisme itu dapat tumbuh subur. Solusi untuk mengatasi melemahnya pendidikan agama di Indonesia adalah yang pertama, pemerintah perlu mengevaluasi dan membenahi metode pembelajaran dan materinya. Misalnya, pentingnya memberikan materi bahwa setiap agama mengajarkan kerukunan, saling menghormati, saling menghargai, dan saling menyayangi, bukan menyebar kebencian baik kepada umat agama yang sama maupun umat agama yang berbeda. Masalah pendidikan yang kelima adalah ketidaksesuaian antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Dilansir dari faktual sekarang, saat ini lebih dari 7 juta angka kerja yang belum mempunyai pekerjaan. Sementara di saat yang sama, dunia usaha mengalami kesulitan untuk merekrut tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan siap dipakai.
adanya gap antara dunia industri dengan ketersediaan tenaga terampil di Indonesia. Minimnya ketersediaan tenaga terampil di Indonesia disebabkan karena perguruan tinggi di Indonesia tidak menghasilkan tenaga kerja yang berketerampilan sesuai kebutuhan dunia industri. Kebanyakan perguruan tinggi yang ada hanya mengambil jalan mudah dengan membuat fakultas dan jurusan humaniora yang tidak memerlukan biaya mahal dan tidak memerlukan laboratorium yang rumit. Pada saat yang sama, generasi muda di Indonesia juga tidak banyak yang menyukai pendidikan keteknikan karena tidak mudah mengejar keterampilan dan kemampuannya. Dunia industri tidak bisa dengan mudah mendapatkan pasokan tenaga kerja berketerampilan dari pasar tenaga kerja Indonesia. Yang ada adalah pasokan tenaga kerja tidak berketerampilan, baik dari yang hanya pendidikan rendah maupun berpendidikan tinggi. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut yang pertama adalah pemerintah sebaiknya menggunakan konsep kemerdekaan belajar. Maksud dari kemerdekaan belajar yaitu mahasiswa belajar sesuai kemampuannya dan minatnya, sehingga apabila mahasiswa belajar sesuai kemampuannya dan minatnya akan bersungguh-sungguh bahkan optimal dalam menempuh pendidikan. Yang kedua, pemerintah harus mengevaluasi dan membenahi kurikulum di perguruan tinggi yang relevan dengan dunia industri.